Oke, kita kembali lagi dengan Miss Dewi dengan mata pelajaran tematik. Oke, tolong yang sudah melihat Miss Dewi, sudah melihat PowerPoint Miss Dewi dan dengar suara Miss Dewi, berikan tanda jempol. Berikan tanda jempol. Oke, Miss Dewi cek, berikan tanda jempol. Good. Thank you. Thank you, Michelle. Thank you, Devika. Thank you, Colin. Nyanyi tapi Thank you. Internetnya, Mak. Oke, thank you, Crystal. Thank you, Meli. Thank you, Dandi. Ih, Kenneth lagi makan ya? Kita belajar dulu ya. Temis up, makannya udah selesai. Oh, nggak makan? Enggak. Oh, bisa pikir kamu makan. Maaf. Dewi ngeblur gambarnya. Gambarnya ngeblur, masa? Bentar ya. Oke. Daryl, thank you. Ya, Miss, Freya, thank you. Gambarnya. Ya. Korade nggak thank you, Miss? When somebody love me. Oke, yang menyanyi stop dulu. Hai Jason. Bisa lama ya nggak lihat kamu. Hai. saya mau nyanyi. Saya mau nyanyi. Arga, oke, Samuel, Lakendra, Olivia. Yes. Agung Timothy. Miss, I want to. Miss, Radit nggak, Miss? Siapa tadi yang ngomong I want to apa? Semua jangan ngomong. Kalau semua ngomong Miss Dewi nggak tahu. Miss Dewi mau dengarkan yang mana? Tunggu sebentar. Saya Michelle. Yes, Michelle, kenapa? Yes, Michelle. Miss, sekarang mau dibahas PR-nya. Enggak, Miss Dewi nggak bahas PR kok. Kan Miss Dewi udah bilang, Miss Dewi tidak akan menilai PR-nya. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain. Ini Miss Dewi belum lihat Putu Bintang, Marcel, Rafael, Jaden. Miss Dewi belum lihat wajahnya. Hana, Agus, Bintang, Lakesia, Hezro. Sebentar, Miss Biasa Dewi aja ngomong kali dulu. kalau gambar Illuminati. Hezro belum. Mereka lagi sembunyi. Hana belum. Kan sudah puas. Miss, dengar Radit nggak? Dengar, Nak. Raditya, bisa dengar. Jangan waktu sama. Oke. Miss, dengar Radit nggak? Dengar. Waktu selesai baru boleh. Dalam hitungan tiga, semua unmute dan tidak ada suaranya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Thank you everyone. Oke, tolong jangan dijawab pertanyaan Miss Dewi ya. Dengarkan dulu. Kalian harus sudah menyiapkan ini. Kalau belum di print tidak apa-apa. Materi ajar. Kalau ada yang bingung, Miss dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari TD Smart. Ya, minta tolong papa mama untuk mengunduh TD Smart. Ini nanti akan dipakai selama 1 minggu ini. Ya. Minggu depan, Miss Vera yang akan memberikan materi ajar seperti ini. Nih. Ya. Oke. Jangan bersuara dulu ya, Nak. Miss Dewi akan menjelaskan sesuatu. Jadi, yuk kita mulai belajar. Nah, kemarin Miss Dewi berikan tugas ini. Miss Dewi bilang, Miss Dewi tidak akan menilai. Ya, ini hanya tugas untuk membuat kalian itu memiliki pengetahuan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya. Dan lebih baik memang dikerjakan. Kenapa? Kalau kalian mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru, walaupun tidak dinilai, kalian sama dengan belajar mandiri. Nah, kalau ini sudah dikerjakan kemarin, sore enggak usah belajar lagi. Sore, Miss Dewi kan udah kasih tugas nih, baca. Baca di, baca di ini. Anak-anak, kalian coba baca tentang pawai budaya di
ini. Nah, suruhnya belajar tentang ini aja, baca aja. Tuh, ya. Coba yang sudah membaca tentang pawai budaya, coba raise your hand. Yang ini. Thank you Devika. Thank you Ale. Ada lagi ntar misi. Siapa yang sudah membaca pawai budaya? Raise your hand please. Oke, Michelle, thank you. Siapa lagi? Oke, Dandi, Meli sudah, thank you. Yang belum disebutin namanya tetap angkat tangan biar bisa lihat. Rafael raise your. Oke, thank you Rafael. Apalagi yang sudah baca? Coba angkat tangannya. Udah baca. Daryl, thank you Daryl. Darlin sudah. Oke, Colin good, thank you. Freya udah Freya? Udah baca? Freya sudah baca? Oke, good. Thank you Freya. Jordan sudah, Jordan kok nggak lihat ya. Kenar thank you, Sharon thank you, Jordan thank you. Sherly Wijaya sudah baca nak? Ya, Sherly Wijaya lagi bicara sama. Saya, Miss. Jangan bersuara, raise your hand aja biar nggak. Thank you. Yang udah disebutin namanya boleh turunkan tangan. Selin, Raditya, thank you. Jason sudah baca? Oh sudah. Arga, thank you Arga. Hans, Arga, Jeremy, Joshua udah baca. Thank you. Olivia udah baca? Oke, Arga. Keiko, Timothy. Fritzi udah baca, Fritzi? Kemudian siapa lagi nih? Oke, thank you. Rata-rata udah baca. Hana udah baca. Oke, good. Ya, terima kasih. Siapa yang masih makan itu? Jaden? Hai, masih lapar? Stop dulu ya. Nanti habis tematik bisa dilanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjut ke sini. Siapa yang belum mengerjakan tugas pertama? Yang belum? Ada yang belum? Atau nggak ada yang mengaku? Oh, sedikit aja. Itu Michelle sudah dikerjain. Ya, thank you Michelle. Nggak apa-apa. Saya lupa dari. Saya lupa dari ini, Miss. Saya lupa. Ya, nanti dikerjain ya. Lupa, Buat Miss. belajar. Saya buat belajar. udah. Thank you, Ale. Saya lupa. Oke, good. Oke, sekarang Miss. belum ketemu tolongnya ini, Miss. Oke, sudah ya. Sekarang Miss mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam bacaan. Nah, kalau kalian melihat di materi ajar, di situ ada materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri dari atau atas beberapa paragraf. Ada yang tahu paragraf itu apa sih? Apa itu paragraf? Raise your hand yang tahu, misalnya biar mute. Ada yang tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah, apa itu paragraf? Kennard. Page. Kennard mau jawab? Boleh di mute, Kennard. Kennard, I can hear you. Kennard ya. Kennard di mute dulu. Saya nggak dengar suaramu nak. Oh, nggak tahu. Oh nggak tahu ya udah. Oke. Ada yang tahu raise your hand. Yang tahu raise your hand pakai icon, mode icon. Ada yang tahu? Meli, oke Meli coba di mute dulu Meli biar saya dengar. Apa itu paragraf? Alenia. Alenia, betul sekali. Paragraf juga disebut dengan alenia. Oke, good. Ada lagi yang mau jawab? Geren. Oke, Geren. Go. Miss. Yes. Apa nak? Garen. Garen? Garen ini dia menunjukkan tangannya. Ada yang mau jawab Garen? Garen mau jawab? Oh enggak. Oke, ada lagi yang mau jawab?
Sharon, oke. Silakan Sharon. Isi cerita. Ya, paragraf itu adalah sebuah isi cerita. Good. Pintar sekali. Yuk, satu lagi. Ada yang mau jawab? Yang jawab langsung mute ya. Soalnya misalnya ini harus satu-satu liatinnya. Ada lagi nggak yang mau jawab? Agus? Gus? Mau jawab nggak? Nah, jadi paragraf itu adalah, kita mau lihat. Tuh, kok ke sini, ntar. Paragraf atau alinea, tadi Meli bilang betul sekali ya. Paragraf atau disebut dengan alinea adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Jadi kalimat satu dengan kalimat yang lain itu nyambung, ya, nyambung. Nyambungnya itu ceritanya itu berurutan, ya, nyambung. Dan ditandai dengan kalimat awal yang menjorok ke dalam. Bisa beri contoh ya. Nah, ini ada sebuah cerita. Ini ada sebuah paragraf. Coba kalian baca ceritanya dulu. Setelah itu jawab pertanyaannya. Apakah aku merupakan paragraf? Coba. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya. Anak ini bernama Gendis. Gendis adalah seorang anak yang cantik dan suka menolong. Ayah Gendis sudah tiada. Tiada itu meninggal. Ayah Gendis sudah tiada karena banjir yang menimpa desa mereka. Menurut kalian, apakah ini merupakan sebuah paragraf? Iya. Betul, ini adalah sebuah paragraf. Mengapa? Karena kalimatnya ini nyambung. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya. Anak ini bernama Gendis, nyambung ya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ya, ingat, kalimat itu selalu ditandai dengan akhiran titik pada akhir kalimat seperti ini. Ini dari kata di sampai kata perempuan ini merupakan satu kalimat. Nah, ini ada berapa kalimat? Coba kalian hitung. Ada berapa kalimat? Ada berapa? 5. Ada 5? 5. Ada 5. Oke, yang pertama. Yang pertama ini di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya. 1, 2. Anak perempuan ini bernama Gendis. 3. Gendis adalah seorang anak yang cantik dan suka menolong. Yang keempat, ayah Gendis sudah tiada karena banjir yang menimpa desa mereka. Ada berapa kalimat? 4. Jadi ini adalah kumpulan kalimat. Correct. Burem. Ini adalah kumpulan kalimat yang membentuk dalam satu paragraf. Ini paragraf. Nah, di sini dikatakan kalimat yang saling berhubungan dan ditandai dengan kalimat yang menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam tuh ini loh. Ini menjorok ke dalam. Ini menjorok. Jadi masuk ke dalam. Paham ya? Saya mau nanya. Sebentar. Sebentar, yang mau nanya sebentar. Oke. Ngerti ya? Oke. Sekarang dari sini Miss Ewi mau membuka pertanyaan. Ada yang mau bertanya, tolong lambaikan tangan biar Miss Ewi tahu. Tar. Tadi ada yang nanya ya. Siapa yang nanya nih? Sebentar, Nak. Ya, ada 2 orang. Siapa yang bertanya? Sherly Wijaya ya? Sherly Wijaya silakan mau tanya. Boleh di-mute dulu speakernya. Sherly mau tanya apa, Nak? Kok nggak ada suaranya? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa saya? Saya Miss. Siapa? Michelle. Oke, tanya apa Michelle? Itu yang tadi paragraf.
Itu saya udah kerjain di komputer saya. Terus pertanyaannya adalah, Miss, sebentar, Michelle ngobrol sama Michelle dulu. Michelle mau tanya apa? saya boleh kan saya tulis di komputer? Boleh, Saya. boleh. Miss makan permen ya? Iya, kan Michelle udah izin dari kemarin. Oke, ada pertanyaan. Tapi bisa Miss lagi makan. Miss, saya mau bertanya, Miss. Yes, siapa itu? Radit, Miss. Oke, Radit, silakan. Miss, itu ada di TD Smart, Miss. Iya, betul ada di TD Smart. Oh, yang mana? Ini, PowerPoint ini nggak ada. Yang ada di TD Smart itu cuma materi ini loh. Miss, yang gagasan itu ya, Miss ya? Iya, betul. Nih, materinya ada di sini. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Oke, itu namanya paragraf ya. Kalimatnya itu harus nyambung. Ya, saling berhubungan. Dan di awal kalimat biasanya itu kalimatnya ini loh, menjorok ke kanan. Sampai di sini ngerti ya? Next. Coba baca. Apakah aku merupakan paragraf? Aduh. Sebentar, yang bertanya tunggu sebentar, nanti bisa kasih kesempatan ya. Apakah aku merupakan paragraf? Ini ceritanya. Pada hari Sabtu, kami sekeluarga pergi ke Pantai Kuta. Kami sangat senang dapat menikmati pantai karena sejak wabah corona, kami tidak dapat pergi ke pantai. Waktu di mall, kami semua pergi ke sebuah restoran langganan kami. Makanannya di sana sangat lezat. Aku merupakan paragraf? Kayaknya tidak deh. Kayaknya tidak deh. Oke. Ya, bukan deh. Kalau ada yang bilang kayaknya tidak, alasannya apa dong? Tidak. Raise your hand. Raise your hand. One by one please. Jangan semua jawab, misalnya nggak denger. Oh, tidak. Jawabannya adalah tidak. Siapa yang jawab? Tidak. Kenat. Siapa yang jawab? Jawabannya Oh, Meli. Siapa yang mau jawab? Miss, Colin pengen nanya. Sebentar. Jawab dulu baru nanya. paragraf, Miss. Siapa yang mau menjawab ini? Colin nggak menjawab itu, Miss. Ale. Oke, Ale. Coba yang lain diem dulu. Ale silakan jawab. Apakah aku merupakan paragraf? Bukan. Karena Bukan karena. kata-katanya menjorok ke kiri. Oh ya, kalimat awalnya itu tidak menjorok ke kanan. Kemudian ada alasan lagi tidak? Karena tidak menceritakan satu hal yang sama. Siapa tadi yang jawab itu? Yang tidak menceritakan hal yang sama. Oh, Ellery, good. Iya, betul. Ada yang tidak nyambung ya kalimatnya. Ellery bisa tunjukkan enggak kalimat yang tidak ada hubungannya? Yang menceritakan tentang ke pantai sama ke mall. Betul sekali. Awalnya mereka menceritakan tentang pergi ke pantai Kuta. Kok tiba-tiba ada kalimat yang menceritakan waktu di mall? Nah, ini kalimat yang tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan, please raise your hand. Oh tidak, sambil Jeremy. Thank you. Ada yang tanya? Silakan raise. Tadi ada yang mau tanya siapa ya? Ada yang tanya? Miss, tadi Colin mau nanya. Yes, Colin. Betul. Colin mau tanya apa? Tadi sebelum dijawab. Oh, sebenarnya. Iya. Tanya apa, Nak? Colin mau tanya apa tadi? Kan Colin kan punya TD Smart tuh, Miss ya. Yes, oke. Nah, terus aku kelas 4 tuh. PIN-nya itu kan dulu kan Colin udah lupa PIN-nya. PIN masuk ke TD Smart. Oh, password sama emailnya. Oke, siap. Nanti Colin kelas 4 apa? 4B ya? 4B. Oke, nanti Pak Wawan kasih password ke mama atau ke papa nih WA-nya. Pak Wawan mau WA. Oh ya, udah. Nanti Pak Wawan akan WA. Tunggu ya, Pak Wawan nanti WA. Ini Pak Wawan sudah dengar Miss Dewi ngomong kok. Ini Pak Wawan mau WA. Oke, Colin. Ada lagi yang bertanya?
Itu aja. Itu aja. Yang lain, ini Geren kok dari tadi angkat tangan terus ya? Geren, kamu mau tanya apa, Nak? Itu loh, ada tanda Miss, ini. Yes, Miss, siapa Geren, itu? Geren kabur ya Ih, kemana-mana. jangan kabur. Oke, sudah ngerti sampai di sini? Sudah. Woi, hebat sekali muridnya Miss Sudah, Dewi. Miss. Pinter. Oke, lanjut ya. Baca pertanyaannya. Ada kok dibaca. Ada berapa paragraf dalam bacaan yang berjudul Pawai Budaya? Kalian sudah baca kan? Nah, sekarang kalian cari ada berapa paragraf. Yuk, cepet. Yang menemukan 4, Miss. Yang menemukan Miss Dewi kasih 4, Miss. nilai. 4. Siap. Loh, 5. ini 5, Miss. ini halo. Stop. Ini bukan demo, semua ngomong. Harus raise your hand dulu, Miss Dewi pilih baru ngomong. Jangan kayak orang demo dong. Oke, ada berapa paragraf? Silakan. Hezro, silakan jawab. Hezro, ayo jawab. Hezro, makanya jangan Bentar, sama main mama. lagi tebak-tebakan sama guru teman-teman. Hezro, 4, Miss. 4, 1, 2, 4. Bener, 4. Kurang tepat. Ada yang tahu? Ya. Leon mau jawab. Wadah, saya mau jawab. Raise your hand. Devika. Ada berapa Devika? Ya, Devika jawab. Ada berapa? Tulisannya Screennya. nggak jelas. Ada berapa Saya, Devika? Miss. 5, betul sekali. Astaga. Jadi Astaga. di dalam cerita tentang pawai budaya yang kalian baca itu ada 5 paragraf. Coba dilihat lagi. Yang mana saja merupakan paragraf. Nah, tadi Miss Dewi sudah bilang tolong siapkan buku catatan. Sudah disiapkan? Oke. Sekarang buka buku catatannya. Kalian, karena nanti Miss Dewi akan berikan tugas sama kalian. Tulis dulu di buku catatan ini. Materi ajar, tema 1, subtema 1, halaman 3 sampai 4. Yuk, silakan tulis dulu. Silakan tulis dulu ya. Yang apa? Materi ajar. Ini. Miss. Hmm. Screennya ngeblur, aku nggak bisa lihat apa-apa. Miss, gambarnya Bisa juga lihatnya. Masa? jelas, Mungkin Miss. koneksi internet mungkin. Materi. Materi. Tulisannya nggak kelihatan. Materi ajar. Miss harus tulis yang materi ajar tema 1, subtema 1. Yes. Tadi Devika sudah menjawab ada 5 paragraf. Tulis di situ ada 5 paragraf. Titik 2. Sabtu. Materi ajar. Tema 1. Subtema 1. Tema 1. Tema 1. Ada 5 paragraf. Yes, halaman 3 sampai 4. Sambil Miss Dewi absen ya. Tadi ada yang belum terabsen. Dewi. Yes. Kok pecah-pecah, Miss? Nggak kebaca. Jaringan internet biasanya. Iya, Kalau di bener. tempatnya Miss Dewi sih baik-baik aja. Mungkin jaringan internet. Pelan-pelan aja ya. Miss, yang paragraf 1 selesai, Miss. Selesai. Miss, itu ditulisnya paragraf 1 sampai paragraf 5 ya? Yes, good. Betul sekali. Miss, itu tulisannya apa lagi? Nggak kelihatan. Oke, tunggu ya Miss Dewi bacakan. Materi ajar tema 1, subtema 1, halaman 3 sampai 4. Bawahnya ada 5 paragraf. Titik 2. Dah.
Bawahnya lagi juga ditulis gak? Ya, bawahnya lagi ditulis paragraf 1.2. Ada 5. Bisa ulang lagi nggak? Udah? Aku nggak bisa kedengar. Ini paragraf 1.2. Apa dibaca? Miss, apa itu yang terakhir? Apa itu yang terakhir? Tulis dulu paragraf 1.2 dulu. Tulis aja dulu itu. 1.2. Tulis di mana ya, Miss? Ya, Bu? Kak, pesananku kok belum gitu ya, Kak? Tulis di mana ya, Miss? Di buku catatan. Di buku catatan, Bu. Nah, tuh kan? Siapa tuh yang masih belum tulis? Nah, Belum tulis. Ya, siapa tuh? Aku bingung. Paragraf 1.2. Jaden, kamu belum. Siapa yang belum tulis? ini dikitnya terlalu besar. Habis itu apa, Miss? Tunggu sebentar, pelan-pelan. Miss? Paragrafnya apa tuh, Miss? Sebentar. Pelan-pelan. Miss. Temennya juga sambil menulis ya. Disuruh ngapain sih? Ya, sebentar, pelan-pelan. Dia masih menulis. Miss, saya Yes. mau kabar. Stop. Ini banyak yang ngomong. Tolong di unmute, tolong. Yuk, ribut sekali ini. Miss, lihat Miss paragraf Nih, satunya. silakan lihat. Miss, lihat nih. Bisa dibacain nggak, Miss? Gak kelihatan. Oke. Yang awal, materi ajar tema 1, subtema 1, halaman 3 sampai 4. Udah? Oke. Bawahnya ada 5 paragraf titik 2. Belum nggak. Aduh. Materi ajar. Tema 1. Tema. Sebentar, jangan miss dulu, nak. Sebentar. Tema 1, subtema 1, Subtema 1. halaman 3 sampai 4. Yang raise hand, tunggu sebentar ya. Halaman 3 sampai 4. halaman 1. 3 sampai 4. Oh ya, 3 sampai 4. Oke, tunggu yang lain tunggu. Oh, udah, sudah. Bawahnya, yang lain tunggu sebentar, tolong jangan ribut. Tulisnya lama. Ada 5 paragraf. Bawahnya. Titik 2. Oke. Paragraf 1. Paragraf 1. Dia Oke. tiada kisah paling indah. Mas Agus, nanti aja nyanyinya ya. Nyanyi dia. Oke. Miss, ini nulisnya kayak satu paragraf di bawah budaya nih. Satu paragraf semuanya harus ditulis. Paragraf 1.2 itu aja dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang paragraf, ya. Paragraf pertama itu dimulai dengan kata apa di situ? Pawai budaya. Ya, betul. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Oke. Ditulis ya? Ya, tulis tapi nggak usah semua. Tulis aja gini. Pawai budaya sangat menarik titik gitu aja. Itu adalah kalimat utama paragraf pertama. Oke, ada yang menemukan kalimat awal pada paragraf kedua dimulai dengan kata Miss, apa? saya belum, Miss. Belum. Siapa ini? Siapa? Sangat apa, Miss? Sangat apa, Miss? Yang belum tadi siapa? Kenar. Sangat apa, Oh, Miss? Kenar. Oke, Sangat sebentar. apa? Coba lihat di ini.
Coba lihat di sini. Gambarnya juga kayak ngeblur. Gambarnya juga kayak ngeblur gitu. Gak apa-apa. Kalian lihat di buku materi aja. Ngeblur. Sudah, Miss. Saya sudah, Miss. Oke. Paragraf pertama itu dimulai dengan, tolong jangan bersuara dulu ya, kasihan temen yang lain tidak dengar. Jangan ngeblur. Paragraf pertama itu dimulai dengan kata pawai budaya sangat menarik. Ya. Kedua, ada nggak yang mau menjawab? Sama si dia. Ada yang mau menjawab pada paragraf 2 dimulai dengan kata apa? Itu ditulis. Iya, Nak, ditulis nih loh, seperti ini. Paragraf 1.2 yang ditulis adalah pawai budaya sangat menarik bagi titik. Oke. Oke. Paragraf 2 tadi apa? Kita mulai paragraf kedua. Siapa yang menemukan kalimat awal pada paragraf kedua? Bentar nih, saya lagi nulis. Gak usah semua ditulis, sebagian aja. Kepanjangan nanti kalau semua. Saya, Miss. Lanjut, Miss. Tuh ini Missy udah lanjut ini. Kan tadi Missy tanya, siapa yang menemukan awal kalimat pada paragraf kedua? Raditya, silakan jawab. ya, Miss? Di buku catatan, Nak. Ya, Radit, jawab. Paragraf kedua dimulai dengan kata apa, Radit? Bentar, saya udah mau selesai, Miss. Depan terlihat rombongan dari Maluku. Good, stop. Rombongan. Apa? Miss Dewi, Kenapa? ya sebentar. Makanya jangan terlalu banyak ngomong. Miss Dewi susah kalau kalian terlalu banyak ngomong. Paragraf kedua. Halo. Halo. Miss, tulisin yang di dalam materi. Suara kalian tuh kedengeran loh sampai di sini kalau kalian berbicara dengan sebelah kanan kiri kalian. Tolong jangan bersuara ya. Paragraf kedua. Tulis paragraf 2.2. Kalimatnya coba lihat di situ. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Silakan ditulis. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Tulis saja dulu, enggak usah banyak ngomong. Nih, sampai paragraf 5. Dari Iya. barisan. Memang sampai paragraf 5. Kan tadi sudah dijawab sama Mbak Devika. Ada 5 paragraf. Terdapat apa, Miss? Barisan. Lihat di materi ajarmu ini loh. Yang sudah di-print, dilihat. Dilihat. Ayo. Mana? Saya nggak punya printer. Ya, yang nggak punya dengerin Miss Dewi, yang punya dilihat. Ayo. Sudah? Paragraf sudah ditulis yang kedua. Paragraf 2. lagi. 2. Sebentar ya, Miss. Ya, Leon. Coba ulangi yang paragraf kedua, Miss. Oke, Miss Dewi ulangi, tolong diem ya. Jangan ada yang suara ya. Oke, 1, diem dulu. Di barisan pawai, terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Miss Dewi ulangi. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dah, selesai. Oke, sekarang paragraf 3 sampai paragraf 5, kalian coba cari sendiri. Miss Dewi kasih waktu 5 menit. Ya, kalian cari sendiri.
kalimat yang mengawali paragraf itu adalah kalimat apa? Tulis di situ. Nanti kita cek bersama-sama. Miss, Colin nggak punya kertasnya. Oh, Colin nggak punya kertas ya? Ya udah, Colin tunggu sebentar ya. Sama, Nanti, Miss. nanti Miss Dewi perlihatkan ini ya. Perlihatkan PowerPoint-nya. Oke. Nggak punya, Miss. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang punya, yang sudah di print, yang bisa membaca, kalian cari paragrafnya. Diawali dengan kalimat apa? Ya, Leon. Leon mau bertanya apa? Saya punya print, tapi mamaku lupa beli tintanya. Oh ya. Ya. Oke. Miss, saya nggak punya kertasnya, tapi ada di komputer. Tapi kalau saya nggak punya printan di rumah, saya nggak punya. Oke. Kalau yang mau ngomong, pada ngomong, Miss Dewi nggak bisa dengar, Miss Dewi tidak akan pedulikan lo ya. Karena semua ngomong, Miss Dewi mau denger yang mana ini? Kalau Miss Dewi ngomong contoh kata, iya Leon, nah baru Leon baru ngomong. Nah ini semua ngomong, Miss Dewi mau dengerin siapa coba? Kalau kalian nggak mau bilang, Miss Dewi saya mau bertanya, terus Miss Dewi jawab, ya siapa? Leon, Miss. Oh ya udah silakan. Nah kalau udah dipersilakan Miss-nya baru boleh ngomong. Kalau nggak dipersilakan jangan ngomong. Miss Dewi nggak bisa dengar di sini ya. Oke, yuk silakan kerjakan dulu 3 paragraf. Miss Dewi, apa tuh kita semua nulis apa tuh paragraf-paragraf? Siapa yang sendiri ya? ngomong? Siapa nih yang ngomong? Saya Kenar. Miss. Colin nanya, iseng aja sih padahalnya. Mr. Wawan. Miss, aku sudah ya. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain yang belum selesai ya. Oke. Kalian masih belum bisa melihat PowerPoint yang Miss Dewi share di layar kalian? Masih di blur, Miss. Masih di blur. Berapa orang? Siapa saja yang tidak bisa melihat? Coba sebutkan namanya. Oh, udah. Audrina. Risto. Miss. Oke. Blur lagi, Miss. Ya. Oke. Miss, saya boleh nggak Miss sebentar dulu? Saya. Oke. Zoom-nya dari HP dulu. Kerjakan dulu ya. Dewi cek dulu ke bagian IT-nya ya. Miss, ini nulisnya sendiri-sendiri ya sampai 5 ya. Oke. Paragraf Masih diperbaiki tim IT-nya. Miss, saya nggak kelihatan PowerPoint-nya, Miss. Miss, Keras banget suaranya. bunyi apa sih ini? Tolonglah, tolong saya dong. Bunyi apa? Miss. Keiko yang ngomong terus ya, Miss. Apa sih yang ngomong, Miss? Saya mau izin. Diam, Dek. Boleh YouTube. Masih enggak, Miss? Masih. Tadi udah lancar, langsung mati lagi. Balik lagi. Nah, baru kan? Miss. Sudah bisa melihat PowerPoint-nya Miss Dewi? Masih ngeblur, Miss. Sudah. Oke, jangan ribut dong, please. Oke. Miss, mau bertanya. Sebentar. Coba yang Lihat fotoku. dengarkan. Halo. Yang ngeblur, coba raise your hand pakai ini. Raise your hand please, pakai tanda tangan.
Ntar Miss cek. Ada 2. Ada lagi yang ngeblur yang nggak bisa lihat paragraf. Yang tidak bisa lihat PowerPoint-nya Miss Dewi, tolong raise your hand. Nggak usah bersuara. Daryl sudah bisa belum? Udah bisa. Udah bisa. Siapa yang belum bisa? Hans sudah bisa belum? Belum bisa? Masih ngeblur? Oh masih. Oh sudah. Josira dan Diva masih ngeblur ya? Masih ngeblur. Nggak semua ini yang koneksinya. Miss, udah nggak lagi? Sudah, Miss. Sudah. Miss, sudah. Oh sudah, ada sisa. Balik lagi ngeblur. Oh, balik lagi ngeblur? Balik lagi ngeblur. Iya. 3 orang. Enggak, Oh, Miss. itu, Udah nggak Oke, lagi. jadi gini, kalau yang ngeblur itu semua partisipan ini ngeblur, berarti memang dari Miss Dewi yang jaringannya kurang bagus. Tapi kalau yang ngeblur mungkin di sini cuma 3 orang ini. Cuma 3 orang, mungkin koneksi internet kalian juga bisa. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Colin udah bagus lagi, Miss. Itu. Oh, udah bagus lagi. Materi ajar tema 1, tema 1, Miss. Iya, memang itu. Miss Dewi masih kasih yang itu. Saya nggak belum. Udah ya? Oke, Miss Dewi lanjutkan ya. Miss Dewi lanjutkan ya. Ngeblur. Oke, Miss. Sudah selesai? Udah. Miss, saya sudah selesai dari tadi. Udah selesai dari tadi. Oke. selesai, Miss. Ini Michelle, Miss. Colin belum. Colin sih sudah. Nah, kalian sudah bisa lihat ini bisa kalian cek jawaban kalian dengan PowerPoint-nya Miss Dewi. Mulai dari paragraf 3 ya tadi ya, yang kalian kerjakan sendiri. Silakan. Ada yang salah? Ada Salah, yang Miss, ada yang salah. Paragraf berapa? Paragraf 5, Miss, saya salah. Ini cuma paragraf kecil sedikit-sedikit gini aja. Paragraf, iya. Kalian makanya Miss Dewi bilang apa tadi? Nggak usah ditulis semua, beberapa kata saja. Tapi kalau kalian mau tulis semua juga nggak apa-apa. Ada kadang semuanya, Miss. It's okay, nggak apa-apa, it's okay. Oke, paragraf 1 dimulai dengan... Semuanya, Miss. Sudah ya, Miss Dewi mau menjelaskan lagi. Dalam hitungan 3 tidak ada suara. 1, 2, 3. Oke. Paragraf 1 dimulai dengan kata, pawai budaya sangat menarik. Paragraf kedua dimulai dari kata atau kalimat di barisan pawai terdepan. Paragraf 3, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf 4, rombongan dari Bali ya, diikuti oleh rombongan dari Toraja. Paragraf kelima, Udin dan teman-temannya ngapain nih? Senang melihat pawai budaya. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas tentang paragraf atau ada yang masih nggak ngerti? Raise your Paragraf hand. 3, budaya Bali terkenal apa? Ya, lo ya. Oh, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Oh. Nggak apa-apa ditulis seperti misalnya gini aja nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah print, nanti kamu bisa lihat di materinya atau lihat di TD Smartnya. Ada pertanyaan tentang paragraf? Miss, tunggu sebentar, saya belum selesai. Miss, saya mau nanya, Michelle. Michelle, mau tanya apa? Yang paragraf kelima, Udin dan teman-teman apa ya? Tadi habisnya belum. Michelle punya buku ini, punya materi ajar ini? Paragraf 4. Enggak. Oh enggak. Enggak apa-apa ditulis gitu aja. Udin dan teman-teman gitu aja enggak apa-apa. Nanti kalau kamu lihat ceritanya pasti kamu tahu yang mana ya. Enggak usah panjang-panjang ditulisnya. Miss, rombongan Bali. Makasih, Siapa Miss. ini? Sama-sama siapa ini? Colin. Ya Colin, kenapa? Rombongan dari Bali apa? Udah titik-titik aja nggak apa-apa, nanti kalau kamu udah print, udah bisa masuk TD Smart, kamu lihat di ini ya, di mana? Di teksnya, di ceritanya ya. Oke. Oke, sampai di sini tentang paragraf ada pertanyaan? Gampang ya? Tidak, Miss.
Gampang ya menentukan paragraf? Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu? Yang 5 aku belum, Miss. Hah? Yang mana? 5. Oh, 5 nih. Miss, Mali udah, Miss. Tolong sebutkan namanya, jangan Miss terus ngomong. Miss nggak tahu siapa itu. Sudah paragraf kelima? Sudah. Oke, lanjut. Dari tadi semua. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Suatu bacaan Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi, gagasan pokok itu inti cerita dari sebuah paragraf. Saya kasih contoh ya. Inti cerita. Apa? Kata kuncinya adalah inti cerita. Oke, misalnya kasih contoh. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya. Anak ini bernama Gendis. Gendis adalah seorang anak yang cantik dan suka menolong. Ayah Gendis sudah tiada karena banjir yang menimpa desa mereka. Dalam satu paragraf ini memiliki inti kalimat atau ide pokok. Apa? Gagasan pokok, Gagasan pokoknya apa? Ceritanya tentang apa sih? Oh, tentang di sebuah desa. Tentang di sebuah desa, hidup seorang ibu dan anak perempuannya. Itu intinya. Ya. Sampai sini paham? Biasanya gagasan pokok ini hanya satu kalimat aja. Satu saja. Dalam setiap paragraf, gagasan pokok itu hanya satu yang ada di situ. Inti dari cerita itu hanya satu kalimat. Nih contohnya. Intinya tentang ada seorang ibu yang hidup dengan anak perempuannya di sebuah desa. Sampai sini ada yang masih bingung atau gimana sih Miss menentukan gagasan pokoknya? Masih bingung? Raise your hand, enggak bersuara, raise your hand. Ada yang masih bingung dengan gagasan pokok? Gagasan pokok itu inti ceritanya apa di dalam satu paragraf? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mesti lanjutkan. Miss. Yes, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Michelle. Yes, Michelle, kenapa? Tadi yang gagasan pokok adalah apa ya? Gagasan pokok. Nih, gagasan pokok itu ide utama atau inti cerita. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Bisa saya tulis, bisa saya nggak tahu artinya. Nggak apa-apa, Ya, nanti jangan ditulis sekarang ya, soalnya nanti keburu waktunya habis. Nanti aja dilihat di YouTube lagi ya, supaya kita nggak terlalu lama. Kemudian itu juga ada di TD Smart ya, Michelle. Bisa dilihat di materi ajarnya. Michelle udah kasih di situ. Oke, Miss. Nah, Miss, Darlin mau tanya. siapa? Darlin. Darlin mau tanya apa? Gagasan pokok itu setiap paragraf satu atau enggak? Ya, di setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok. Dan hanya satu gagasan pokoknya. Inti ceritanya hanya satu. Jadi kalau tadi di cerita Pawai Budaya ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 5. Artinya di situ di setiap paragraf ada ide pokoknya. Jadi ada 5 ide pokok. Paham? Paham? Berarti setiap paragraf ya? Ya, setiap paragraf. Di dalam setiap paragraf. Nanti misalnya kasih contoh lagi kok. Udah ya, sampai di sini gagasan pokoknya. Ini namanya gagasan pokok. Sorry. Nih. Miss. Ya, siapa? Miss.
Itu contohnya itu yang Miss kasih itu harus ditulis apa? Enggak usah ditulis. Tuh. Tak usah ditulis. Nggak percaya, Mama. Enggak usah ditulis, Nak. Didengerin Tuh dulu. nggak usah ditulis kata gurunya, Mak. Didengerin dulu aja nggak apa-apa. Yang penting denger dulu. Yang penting dengar, mengerti. Ya. Nanti kalau nggak ngerti, kamu bisa ulang lagi waktu Miss-nya udah kasih link YouTube, kamu bisa play lagi ya. Bisa dengerin Miss Dewi lagi. Lanjut, selain gagasan pokok ada juga yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pokok, gagasan pendukung. Apa tuh gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gini loh, bisa kasih contoh. Tadi, Ya. gagasan pokoknya adalah di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya. Gagasan pokok ini biasanya terletak di awal kalimat, awal paragraf. Nah, gagasan pendukung ini adalah kalimat yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Contoh. Bilang guru. Oke, perhatikan ya. Tidak bersuara, perhatikan. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anak perempuan. Ini merupakan gagasan pokok. Inti ceritanya itu ini. Nah, kalimat selanjutnya. Anak ini bernama Gendis. Itu hanya kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang menjelaskan tentang ide pokok yang ada di atas ini. Oh, ternyata anak perempuan ibu itu namanya adalah Gendis. Nih, anak ini bernama Gendis. Ini gagasan pendukung. Ada lagi nggak gagasan pendukungnya? Ada. Dijelaskan lagi di situ bahwa Gendis adalah seorang anak yang cantik dan suka menolong. Nih, Gendis adalah seorang anak yang cantik dan suka menolong. Ada lagi nggak kalimat penjelas yang lain? Ada. Oh, ternyata mereka hidup berdua ini karena ayah Gendis sudah tiada, sudah meninggal. Karena banjir yang menimpa desa mereka. Jadi, biasanya gagasan pokok itu di awal kalimat, di awal paragraf ini. Sedangkan kalimat yang lain itu merupakan gagasan pendukung. Nih. Gendis, tentang anak itu bernama Gendis. Gendis adalah seorang anak yang cantik. Ayah Gendis sudah tiada karena banjir yang menimpa desa mereka. Itu dinamakan dengan gagasan pendukung. Kalian bisa nggak? Sekarang kalian bisa membedakan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau masih bingung, raise your hand. Kalau masih bingung, raise your hand. Jadi, gagasan pokok itu adalah inti cerita. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang inti cerita itu. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Raise your hand pakai tangan aja ya, nggak usah pakai suara. Nggak ada ya? Udah ngerti? Lanjut ya. Nanti terbiasa kok ini. Ini hanya perlu latihan aja. Nah, nih. Sekarang kalian bisa lihat di materi ajar tema 1, subtema 1, halaman 3-4. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini biasanya di awal paragraf. Kalian bisa lihat di materi ajar kalian ini. Betul nggak itu di awal paragraf? Betul tidak? Ya, betul. Sedangkan gagasan pokoknya adalah kalimat berikutnya. Ya, kalimat berikutnya apa? Pawai itu selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini menjelaskan tentang pawai budaya. Kemudian ada penjelasan lain lagi. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Karena Udin dan teman-teman ini adalah warga Kampung Babakan. Dia menjelaskan ide pokok ini, gagasan pokok.
Yang ketiga, kalimat yang ketiga. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Siapa mereka ini? Mereka ini siapa? Warga kampung Babakan. Nah. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Siapa kakek Udin? Kakek Udin ini adalah warga kampung Babakan. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pawai apa ini? Pawai budaya. Jadi, gagasan pokok yang ada di sini itu menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang gagasan pokok yang ada di sini. Ini gagasan pendukung ya, Miss Dewi salah ketik ini. Ini gagasan pendukung, ini gagasan pokok. Miss, saya mau izin ke toilet. Ya, yang ke toilet gak usah izin ya, langsung ke toilet ya. Ini Miss Dewi salah ketik, ini harusnya gagasan pendukung ya. Yang gagasan pokok itu ini. Jadi intinya gagasan pokok itu hanya ada satu pada setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang mengikuti atau yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Berapa kalimat, Miss, gagasan pendukung? Tergantung di situ paragrafnya, ada yang 3 kalimat, ada yang 5 kalimat mungkin. Tergantung bacaan di paragraf itu. Oke, sekarang waktunya kurang 5 menit. Ada yang bertanya, silakan raise your hand. Daryl, yes. Tanya apa? Jangan lupa mute your speaker. Kalau gagasan pokok itu pokoknya tuh sampai di titik ya? Yes, biasanya kalimat awal aja, Daryl. Kalimat awal aja sampai di titik. Nah, kalau kalimat selanjutnya itu kalimat yang menjelaskan biasanya, Daryl. Dan kalimat pokok itu selalu biasanya di awal paragraf. Ya enggak? Ini kan di awal paragraf kan? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung kan di awal kan? Kalian lihat di teksnya? Ya, betul. Ya, betul sekali, Daryl. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Yuk. Nggak apa-apa loh tanya-tanya. Bertanyanya gratis kok, nggak bayar. Yuk. Kalau nggak ngerti boleh kok tanya. Dewi. Yes, siapakah kamu? Ini Ellery. Yes, Ellery. Silakan. Sari. Gagasan pokok itu nggak selalu di barisan yang paling pertama setiap paragraf. Nggak selalu. Memang kebanyakan di awal, tapi dia tidak selalu. Gagasan pokok. Bisa di tengah, bisa di akhir. Gitu. Cuman kelas 4 ini kita belajar yang lebih gampang aja. Ya, tapi paragraf itu memang tidak selalu. Oke. Saya mengamal. Iya, siapakah kamu? Samuel. Yes, Samuel Jeremy. Memang gagasan pendukung menjelaskan tentang pokok. Yes, betul sekali. Contohnya kayak ini. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya. Mengapa sih Halo, kok ada yang teriak ya? Mengapa sih pawai itu menarik? Ternyata karena pawai itu selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Jadi, dia menjelaskan kenapa dia menarik. Oh, ternyata pawai itu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalian tahu kan budaya Indonesia kemarin beragam? Beragam tuh banyak. Jadi dia menjelaskan gagasan pokoknya. Gitu. Paham? Ada lagi yang bertanya? Dandi. Apa Dandi? Apa Dandi mau bertanya? Enggak. Oke. Yang lain? Aku mau bertanya lagi. Siapakah Anda? Sebutin nama langsung ya. Samuel lagi. Ya, Samuel Jeremy. Kenapa? Aku lagi lapar. Oh, mau makan? Ya, tunggu sebentar. 5 menit lagi.
Makanya Miss Dewi mau tanya nih, kalau nggak ada yang bertanya, Miss Dewi akan close. Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Aja, Miss. ya. Mumpung bateraiku juga sedikit. Oke, tunggu sebentar, Miss Dewi kasih satu lagi. Terakhir. Sisa sedikit Oke. bateraiku. Nggak ada suara ya? Nggak ada suara ya? 1, 2, 3. Tugas kedua. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Ntar, Miss Dewi kasih contoh ya. Kalian, ini kan Miss Dewi sedang membahas paragraf 1 kan? Jadi yang paragraf 1 sudah selesai. Nah, ada berapa paragraf lagi yang belum selesai? Ada berapa? Ada 4 paragraf lagi, ya kan? Nah, 4 paragraf ini kamu buat dulu seperti ini. Gagasan pokoknya apa? Tuliskan di sini. Gagasan pendukungnya tuliskan di sini. Ya. Tulis di buku catatan dulu seperti ini. Ngerti? Nah, besok kita bahas. Ya, besok kita bahas. Nah, memang Miss Dewi tidak menilai ini. Tapi kalau kalian kerjakan dan besok dibahas, kalian tuh cepat nyambungnya, nggak lama. Gitu ya. Nah, nanti Miss Dewi akan berikan kalian peta pikiran tuh seperti ini. Peta pikiran tentang paragraf 1 nih ya, Miss Dewi berikan contohnya. Nah, ini. Seperti ini. Ada yang bisa melihat sudah? Kalian bisa melihat? Jadi dalam bahasa lain kita membuat mind map, peta pikiran mind map. Udah ngerti ya? Tapi ini jangan dikerjakan dulu, nggak usah dikerjakan dulu, ini contoh. Yang kalian perlu kerjakan adalah yang ini dulu. Ya, kalian lihat di situ gagasan pokok dari paragraf kedua apa? Semuanya, Miss. Kemudian gagasan pendukungnya apa saja? Paham ya? Semuanya, Miss. Iya, siapa namanya? Nedifa. Yes, Nediva, tanya apa? Silakan. Silakan Nediva. Semuanya dikerjain. Iya, 4 paragraf aja. Kan kurang 4 kan? Kerjakan sebisa kamu. Ya. Miss. Ya. Miss. Kita tidak istirahat. Tolong sebutkan namamu. Kamu kalau tanya misalnya nggak ngerti namamu. Loh. Miss. Ya, siapa? Miss, ini Colin. Yes. Layarnya kok hitam ya itu ya? Colin silakan tanya. Udah, kelihatan? Oh iya, udah. Soalnya tadi Miss Dewi unmute kalian biar nggak ribut. Oke, ada lagi yang bertanya? Radit, Miss. Radit apa? Jangan. Kapan kita istirahat nih? Sampai kalian selesai bertanya. Oke, Devika bertanya apa? Yang paragraf 1 dikerjain. Kok Miss nggak jawab? Paragraf 1 tidak usah dikerja. Sebentar, Miss baru jawab temanmu ini. Tunggu sebentar, Miss Hanya baru jawab. Paragraf 2 aja sama sampai 5. Sebentar, Miss mau jawab Devika dulu. Tunggu dulu, satu-satu. Paragraf pertama tidak usah dikerjakan, kalian sudah dikerjakan. Kamu tinggal mengerjakan paragraf 2, ya, 4 sampai 5. Oke, paham? Oke, siapa lagi yang bertanya? Sebutkan nama langsung. Miss, ini Michelle. Bintang. Misal tanya apa? Miss Bintang. Semuanya dikerjain ya? Iya, baru aja lo Miss Dewi menjawab pertanyaan Devika lo. Yang dikerjakan paragraf 2, 3, 4, dan 5. Berarti kan semua. Oke, siapa lagi yang bertanya? Miss. Bintang tadi mau bertanya. Yes, Bintang. Apa? Istirahatnya kapan, Miss? Nah, ini sebentar lagi. Kalian kan masih bertanya tadi.
Ya, sebentar lagi kalau kalian sudah selesai bertanya, Miss Dewi akan berikan istirahat. Ada yang lagi yang bertanya? Boleh. Miss. Ya, siapa namamu? Jangan Miss terus. Radit. Ya, Radit, kenapa? Mau nanya, Miss, ngerjainnya di buku catatan. Yes. Miss, baru Kenneth nih mau nanya kerjainnya Yes. di buku catatan. Oke, yang lain ayo cepet. Ada lagi? Udah? Gimana cara mau bisa ngafal gini? Ngafalin apa? Ini harus ditulis di buku catatan kan, yang ininya. Kamu nggak usah hafalin, kan kamu lihat di sini. Di materi ajar. Di page berapa? Kalau baterai Colin lo langsung left ini aja, left zoom aja. Nggak apa-apa Colin. Ini kan tinggal teman-temanmu yang mungkin mau bertanya. Boleh left zoom. Oke. Ini loh, nak. Yang Bukan ada di sini. yang page berapa? Page 3 sampai 4. Ini loh, masih lihat di sini. Oke, cepetan, ada yang bertanya lagi nggak? Tidak. Berapa, Miss? Udah ya? Oke. Dalam hitungan 3, udah ada pertanyaan, kita akhiri. 1, 2, 3. Oke, selamat mengerjakan ya. Selamat mengerjakan. Kalau nanti seandainya kalian kesulitan, minta papa mama kalian WA ke Miss Dewi. Jangan ke Miss yang lain, ke Miss Dewi. Karena yang ngajar sekarang Miss Dewi. Ya, kalau ada yang kesulitan, bilang sama papa mama, langsung WA Miss Dewi. Oke? Bye. See you tomorrow. Sampai besok ya. Salah. Nanti ada lagi sama Pak Wawan ya. Jangan lupa jam 10.45. Oke. Ya. Oke, bye. Bye. Bye, Miss Dewi. Bye sayang, bye. Bye, Ra. Bye, Miss. Bye, Miss. Radit ini, Miss. Les dulu ya. Terus, halo, shalom anak-anak. Kalau yang dengar Pak Wawan, angkat jari telunjuk. Jari telunjuk. Ayo kalian enggak fokus. Ayo, siapa lagi yang oke, terima kasih. Ayo, Freya enggak dengar ya? Angkat jari telunjuk. Tempelkan di Oke, semua diam karena udah di-mute nih. Oke, hari ini kita akan mulai belajar matematika. Tapi sebelum belajar matematika, Puan mau jelaskan dulu beberapa hal yang perlu kalian persiapkan untuk pembelajaran. Oke? Oke, yang oke, angkat dari 1. Siap. Oke, ya. Puan akan mulai dulu dengan share screen-nya. Oh iya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Miss Menda. Oke, ya kita belajar matematika dengan Pak Wawan untuk di kelas 4. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan lihat dulu beberapa hal yang harus kalian peralatan belajar ya, peralatan belajar dulu. Yang pertama adalah buku kotak-kotak. Buku kotak-kotaknya seperti ini. Bisa dilihat? Oke, yang bisa lihat andukkan kepala. Yang bisa lihat anggukkan kepala. Oke, nah
Pak Wan jelaskan ya, mengapa kita memakai buku kotak-kotak kecil ya? Karena kalau kalian beli buku itu pasti ada tulisan tuh, mathematic book ya. Nah, buku kotak-kotak ini memang digunakan untuk pelajaran matematika. Nah, manfaatnya adalah akan memudahkan kita saat kita nanti misalnya kita harus menggambar ya, menggambar bangun misalnya ya. Misalnya Pak Wan contohkan ini ya. Misalnya menggaris, dipaskan dengan garisnya. Nah, seperti ini. Misalnya harus menggambar sebuah bangun segitiga. Nah, kalian bisa menggambar dengan mudah, pasti rapi. Bisa lihat? Bisa dilihat? Gambarnya Pak Wawan? Oke, ya. Selanjutnya adalah, kalian ada yang udah bawa buku bisa tunjukin ke Pak Wawan. Kalau yang udah bawa buku matematika bisa dibuka, tunjukin ke Pak Wawan. Ya. Nah, yang belum punya buku catatan matematika, kalian masih punya kesempatan untuk membeli. Ya, nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Pohon harapkan semua udah menggunakan buku kotak-kotak. Oke, yang setuju angkat jempolnya. Yang setuju angkat jempolnya. Oke. Ya, Jason setuju tuh, Jason. Berikutnya yang kedua adalah pensil. Ya, pensil. Kita untuk matematika, Pohon tidak mau kalian menggunakan ballpoint. Tapi kita gunakan pensil, pensil yang biasa aja, enggak usah yang apa itu mekanik. Itu gampang putus, yang biasa aja. Kalau putus tinggal dikerot. Oke, tunjukkan pensil kalian. Tunjukkan pensil kalian. Nah, oke. Ada yang tahu enggak mengapa kita harus, Pak Wan suruh kalian menggunakan pensil? Nediva tahu? Nediva? Mengapa kita menggunakan pensil? Bisa dibuka itu mic-nya, bicara, jawab. Enggak bisa? Oke. Coba enggak bisa ya. Nediva. Atau ada yang lain nih, Alina. Alina mau menjawab? Oke, ya, tujuannya adalah supaya kalau kalian ada kesalahan, kan matematika ini banyak berhitung, menggambar bangun, kalau salah kalian mudah untuk menghapusnya. Mengerti? Yang mengerti anggukkan kepala. Yes, Meli mengerti, Agus mengerti, ya. Jadi gunakan pensil, bukan ballpoint, ya. Ballpoint tidak kita gunakan. Pensil, oke bagus. Apa ini? Kenat, tunjukkan pensilnya. Yang berikutnya adalah penggaris. Penggaris, kalian sediakan satu buah penggaris. Nah, bisa 30 cm. Bisa juga yang 20 cm, lebih pendek. Ya, Kenat ngambil penggarisnya. Oke, terima kasih. Jadi manfaat penggaris adalah untuk menggaris, bukan untuk pedang-pedangan dengan temennya kalau di kelas ya, kalau di sekolah ya. Nah, atau untuk pukul-pukul meja, mejanya rusak, penggarisnya juga ompong semua di sini. Waktu nanti menggaris, apa yang terjadi? Ya kayak gergaji itu, garisnya garisnya jadi tidak bagus lagi. Ya, jadi gunakan penggaris. Nah, penggaris yang bagus adalah penggaris yang tembus pandang. Penggaris yang tembus pandang, kayak punya Kenard itu bagus. Ya,
Ellery punya penggaris? Tunjukkan. Oke ya. Penggaris yang tembus pandang. Nah, bukan penggaris besi itu membahayakan juga sih, nanti tangannya bisa kena atau kalau ya. Karena kenapa penggaris yang tembus pandang? Supaya kalau kita menggaris itu kita bisa melihat ya kertas yang kita garis lurus apa tidak garis kalian ya. Nah, untuk yang belum menggunakan penggaris yang bening, halo Davin, tunjukkan penggarismu. Davin, tunjukkan penggarismu. Oke ya. Jadi itu, kalau kalian mau mengganti penggaris tidak apa-apa, tapi kalau kalian tetap menggunakan itu tidak apa-apa karena udah terlanjur membeli. Ya, oke. Itu tentang penggaris, tidak usah yang panjang-panjang 1 meter gitu, tidak perlu ya. Yang berikutnya adalah penghapus pensil, ya, penghapus pensil. Nah, tadi kalian menggunakan pensil, maka yang kita butuhkan adalah penghapus pensil yang terbuat dari karet ini ya, bukan yang warna putih tip X atau itu sejenisnya itu ya, bukan itu. Jadi kalau kalian menulis salah itu jangan malah ditebelin. Misalnya kalian tulis angka 3, salah, lalu kalian ganti sampingnya. Bukan seperti itu. Ya, kalian harus hapus. Nah, ya, dihapus, bersih lagi. Begitu. Ya, jadi kalian harus hapus, tidak boleh udah salah malah dicoret-coret lagi ya. Udah salah dicoret-coret malah bukunya kotor. Kemudian untuk penggaris tadi, kalau kalian menggaris, menggambar atau ada yang sering setelah selesai pelajaran digaris tutup, itu gunakan penggaris ya. Menggambar segitiga gunakan penggaris. Jangan kalian tanpa penggaris ya, itu dibiasakan. Di kelas 4 harus seperti itu nanti ya. Terus lanjutnya di kelas 5 kalian bisa lakukan hal yang sudah baik di kelas 4. Oke. Ya, hari ini kita akan ada pertanyaan dulu enggak? Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Ada ya? Mikela. Coba Mikela dibuka itunya. Oke, silakan Mikela. Apa yang ditanyakan? Iya, silakan. Saya kan cuma punya penggaris yang kayak kotak-kotak, kayak bentuk-bentuk. Iya. Terus itu panjangnya itu 20 nggak apa-apa kan? Abisnya saya cuma ada yang itu. Iya, enggak apa-apa. Bisa kalau beli mahal. Iya, Michelle. 100.000. Iya, yang penting sudah ada penggaris. Sebenarnya penggaris murah kok. 3.000 kalau enggak salah udah dapat ya. Tapi enggak apa-apa, itu digunakan dulu, enggak usah beli dulu. Kita harus berhemat kan sekarang ini ya. Iya. Dan orang tua kalian. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, Olivia, silakan Olivia. Ayo Olivia, bisa dibuka itu? Oke, silakan. Kalau kita belum punya buku kotak-kotak kecil, bisa dipakai dulu buku garis. Yes. Oke, sementara boleh ya. Nanti kalau punya waktu keluar, kita kan juga enggak boleh sering-sering pergi keluar rumah kan. Nah, kalau pas kalian keluar rumah, singgah aja ke toko buku ya. Sementara belum punya, boleh gunakan buku yang bergaris biasa itu ya. Mengerti Olivia? Halo Olivia, mengerti?
Ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Keiko. Ayo, Keiko. Silahkan. Unmute dulu. Ya, Keiko silahkan. Mister, Ya. sediakan stabilo juga. Ya. Stabilo boleh stabilo ya, tapi tidak wajib. Nanti stabilo bisa untuk memberi warna hal-hal yang penting di buku matematika kalian yang ini ya, Keiko ya. Jadi bisa digunakan. Bisa digunakan, tetapi tidak wajib ya. Yang wajib yang Pak Wan tadi sebutkan tadi. Mengerti? Baik. Oke, ada lagi yang bertanya? Vina? Tidak bertanya? Oh, ada 4 orang yang angkat tangan nih. Siapa ya? Coba nyalakan aja. Karena di layarnya Pak Wan enggak bisa melihat semua nih. Silahkan. Yang angkat tangan tadi boleh menyalakan speakernya, menyalakan mic-nya. Siapa ya? Hans tanya ya? Enggak. Bentar, mau cari dulu. Karen ya? Karen Dariel, silahkan. Siapa yang angkat tangan? Karen mau tanya? Enggak. Oh, ke Mikela lagi. Oke. Ya, silahkan. Mister, saya kan mempunyai ada yang penghapus yang hitam sama putih. Yang putih kan sudah agak jelek. Tapi kalau yang hitam kan nggak terlalu bersih ya. Nggak apa-apa kan Mister, saya bawa yang hitam. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan tapi ngapusnya ya supaya nggak robek ya. Diulang-ulang pelan-pelan. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya. Oke. Kalau, masih ada yang angkat tangan nih. Siapa ya? Kalau yang angkat tangan boleh langsung buka mic-nya. Oke, kalau sudah tidak ada, Pak An akan lanjutkan tentang pembelajaran. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, ya, tentang pecahan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kita akan belajar pengertian pecahan. Ya, hari ini kita akan belajar pengertian pecahan dulu. Nanti ada aktivitas yang kalian harus lakukan dan harus kalian kerjakan untuk di buku catatan kalian. Oh ya, sebelum kita mulai, coba yang sudah mempunyai buku kotak-kotak ataupun yang belum, kita tulis judul dulu. Hari ini adalah pecahan. Ya. Kita tulis pecahan di buku kalian. Lalu pengertian pecahan. Oke ya, jadi kalian bisa tuliskan di buku kalian untuk pelajaran hari ini. Ya, oke, kalau sudah kita akan lanjut. Yang pertama, Pak An kasih contoh dulu ya. Jadi contoh. Ya, ada sebuah bangun datar, yaitu bangun apa? Ada yang tahu? Bangun persegi. Ya, bangun persegi. Nah, bangun persegi, satu buah bangun persegi, ini akan kita garis nih. Wah, garis yang pertama, kemudian garis yang kedua. Ya, sekarang menjadi berapa bagian? Coba tunjukkan dengan jari kalian. Ada berapa bagian sekarang? Kotak-kotak kecilnya atau bangun persegi kecilnya? Ada?
Oke, ayo yang belum, ada berapa? Ya, ada 4. Ada 4 bagian. Ya, ada 4 bagian atau menjadi 4 bagian. Nah, salah satu bagian itu kita akan arsir. Arsir itu dibuat garis-garis gitu ya dengan menggunakan pensil seperti di gambar ini, diarsir. Nah, berapa bagian yang diarsir? Ayo, ada berapa bagian yang diarsir? Tunjukkan dengan jari kalian. Atau bicara tanpa bersuara, bisa Pak Wan dengar? Oke, iya. 1 ya. Yang diarsir adalah ada 1 bagian. Oke. Yang belum mengerti bisa lambaikan tangan. Belum mengerti, Nediva? Oh, sudah. Oke ya, jadi ada 1 bagian yang kita arsir. Nah, 1 bagian ini ya, tadi yang kita tadi ada berapa bangun kecil? 4. Maka 1 bagian ini adalah 1/4. Katakan semuanya. 1/4 atau 1/4. Ya sama, 1/4 atau 1/4. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan. Ada 1 dari 4 bagian. Nah, daerah yang diarsir mewakili 1 dari 4 bagian. Ditulis 1/4 seperti ini ya. Dibaca 1/4 atau 1/4. Wah, ini mungkin di kelas 3 sudah pernah ya. Oke, kita mengulang saja pelan-pelan. Jadi 1 bagian yang diarsir ini adalah 1 dari 4 bagian yang ada tadi ya. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada 1. Yang paham lambaikan tangan, yang mengerti lambaikan tangan. Yang sudah mengerti lambaikan tangan. Jordan mengerti? Oke ya. Daryl mengerti? Mengerti Daryl, lambaikan tangan kalau mengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, 1/4. Nah, angka 1 ya ada di atas atau di bawah? Angka 1. Ya, angka 1 ada angka 4. Oke, angka 1 itu disebut dengan pembilang. Ayo katakan bersama-sama, pembilang. Yang di atas namanya pembilang. Nah, yang di bawah angka 4 disebut, ada yang tahu? Ada yang tahu? Angie, tahu? Davin tahu, Davin? Angka 4 ini disebut apa? Ada yang tahu enggak? Oh, ada yang 2 angkat tangan nih, siapa nih? Ayo coba, yang angkat tangan boleh dibuka itu mic-nya. Ah ini, siapa? Kin, ayo Kin. Ayo Kin. Halo Kin. Ayo Kin. Apa yang di bawah namanya? Penyebut. Iya, Penyebut. iya. Yang di bawah adalah penyebut. Nah, sekarang pembilang itu apa? Penyebut itu apa? Pertanyaannya seperti itu. Ada yang tahu apa itu pembilang?
Hans tahu Hans? Fritzi tahu pembilang? Ayo, Fritzi. Cece-nya Fritzi ini pintar matematika nih. Davin, apa itu pembilang Davin? Shirley? Apa itu pembilang Shirley? Hah? Oke, ya, pembilang adalah ya, atau pembilang merupakan bilangan yang dibagi. Ya, jadi pembilang merupakan bilangan yang dibagi. Kalau penyebut pasti bisa nih, ayo. Penyebut pasti bisa nih. Jaden tahu Jaden? Di mana dirimu Jaden? Jaden menghilang nih. Yang dibawa, kalau pembilang merupakan bilangan yang dibagi. Kalau penyebut apa Jaden? Weh, Jaden pakai kacamata nih sekarang ya. Tambah ganteng lagi. Nggak tahu, Mister. Nggak tahu, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Silakan yang tahu. Siapa ya? Putu Joshua tahu? Ellery tahu enggak Ellery? Kan kalau pembilang merupakan bilangan yang dibagi. Ya, yang di atas nih. Yang di bawah adalah penyebut. Angka 4 adalah penyebutnya. Ada yang angkat tangan lagi nih. Mana ya? Siapa angkat tangan ya? Kin lagi, Kin. Oh, siapa nih? Geren. Darlin? Oh, Lakendra. Ayo Lakendra, buka mic-nya. Meli? Pohon sebut aja deh ya. Colin coba, Colin buka. Itu. Penyebut Pembagi. apa? Iya, betul sekali Colin ya. Penyebut merupakan bilangan pembagi atau yang membagi. Terima kasih Colin ya untuk partisipasinya menjawab. Terima kasih Colin ya. Jadi penyebut adalah bilangan yang membagi. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Pecahan itu. Ya, jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Oh, jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Tadi kan ada satu bagian. Seluruhnya ada berapa? Ada 4. Makanya menjadi 1/4. Ya, jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Audrina mau bertanya? Jordan mau tanya? Nadia? Kenneth mau tanya Kenneth? Atau Daryl Nathanael? Bintang mau tanya Bintang? Hans? Jason mana nih Jason? Kenneth mau bertanya? Meli? Lakeisha? Mau bertanya Lakeisha? Yehuda? Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutnya. Pohon akan mengulang lagi hal yang sama, tapi agak berbeda supaya kalian benar-benar mengerti. Ya. Contoh kedua, dengan contoh yang kedua. Pohon punya sebuah, apa ini? Bangun apa? Bangun apa ayo? Mengingat nama-nama bangun. Agung, tahu Gung, bangun apa Gung? Meli, ayo Meli. Meli silakan. Bangun apa? Bangun lingkaran, Pak. Oke, terima kasih Meli. Betul sekali. Sama Mister. Halo? Siapa ini ya? Sharon? Sharon ini juga cece-nya pintar matematika ini, bangun lingkaran. Ya, udah tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Bangun lingkaran ini akan Pak Wawan potong. Nah, ya, kalau ini sebuah pizza, lingkaran juga Pak Wawan akan potong. Yang pertama, 1, 2, 3. Menjadi berapa bagian? Dipotong menjadi berapa bagian? Tunjukkan dengan jari. Ya, menjadi 3 bagian. Nah, sekarang Pak Wawan akan mengarsir. Ya, oke, Freya 3. Terima kasih. Pak Wawan akan mengarsir bangun ini beberapa bagian. Ya. Oke, 1 bagian. Waduh, sorry, ini ada kesalahan sedikit. Ini dia. Iya, Pak Wawan arsir 2 bagian. Keseluruhan ada berapa bagian? Keseluruhan ada berapa bagian? Ada 3, ya, 1, 2, 3. Nah, yang diarsir adalah 2 bagian. Maka daerah yang diarsir mewakili 2 dari 3 bagian. Ditulis 2/3, dibaca 2/3. Ada yang mengerti? Mengerti ya? Ada yang belum mengerti, angkat tangan yang belum mengerti. Oke, ini kan mengulang aja, jadi kalian mengerti. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi 2/3 ya, bacanya 2/3. Angka 2 disebut apa tadi? Yang di atas? Ayo Jordan. Jawab Jordan. Nyalakan Jordan. Pembilang. Oke, yang di atas adalah pembilang. Terima kasih Jordan. Ada lagi yang di bawah? Daryl, Nathanael. Ayo. Yang di bawah. Disebut Penyebut. Oke, terima kasih. Betul ya, yang di bawah penyebut. Sekarang, apa itu pembilang? Ayo, apa itu pembilang? Radit tahu enggak? Pembilang itu apa, Dit? Adi? Allegra? Pembilang apa Allegra? Ayo. Bilang adalah Merupakan dibantu nih Putu Joshua. Coba Putu Joshua. Pembilang. Apa itu pembilang? Joshua? Pembilang apa Joshua? Buka mic-nya. Ya. Pembilang adalah merupakan bagian yang dibagi, merupakan
Ya, pembilang merupakan bilangan yang dibagi. Oke, sekarang penyebut. Siapa yang tahu penyebut? Audrina tahu, Audrina? Penyebut tadi apa? Ayo dibuka mic-nya. Ya, silakan bicara. Merupakan bilangan pembagi. Ya, penyebut merupakan bilangan pembagi. Ya, ulang lagi. Jadi 2/3, maka bilangan yang di atas ini disebut pembilang, merupakan bilangan yang dibagi. Kemudian yang di bawah 3 adalah penyebut, merupakan bilangan pembagi. Jadi 2/3 itu juga artinya 2 dibagi 3 ya. Bisa 2 dibagi 3 atau juga adalah pecahan adalah apa? Bagian dari keseluruhan. Ya, jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. 2 bagian dari keseluruhan bagian ada 3. Oke, paham? Yang mengerti tunjuk jarinya. Yang mengerti tunjuk jari. Semua mengerti? Oh, tidak ada yang tunjuk jari? Yang mengerti tunjuk jari. Oke, Meli bergoyang-goyang tuh tunjuk jarinya. Bagus. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, tugas hari ini. Nanti Puan akan beri contoh tugas kalian ya. Atau nanti kalau kalian sudah ada bahannya, kalian bisa kerjakan juga kita bersama-sama ya. Nah, ya tugasnya adalah buatlah satu pecahan. Puan bacakan dulu ya tugasnya ya. Menggunakan kertas lipat atau origami ya, seperti gambar tadi yang di atas tadi. Nah, boleh berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, atau bangun lain yang menunjukkan pecahan tertentu. Misalnya sepertiga, 2/6, 3/8, dan lain-lain. Nah, kemudian tempelkan kertas tersebut di buku catatan matematika kalian. Ya. Nah, jika tidak memiliki kertas origami, bisa langsung menggambar di buku catatan, lalu diwarnai atau diarsir dan menuliskan pecahan berapa itu ya. Oke. Nah, semoga kalian bisa melihat, Puan akan peragakan ya. Nah, kalau kalian punya sebuah kertas origami, ya, kalau kalian punya sebuah kertas origami, nah kalian bisa mau menjadikan itu pecahan berapa saja. Caranya adalah dengan yang pertama kalian lipat dulu. Misalnya kalian mau menjadikan pecahan itu menjadi, misalnya Pak Awan ini ya, Pak Awan akan buat pecahan itu menjadi 4 saja ya. Setelah menjadi 4 gini, kalian bisa garis. Ya, boleh kalau menggaris ini menggunakan spidol enggak apa-apa. Kita garis. Ya. Menjadi berapa bagian? Menjadi 4 bagian. Nah, kalau Pak Wan mau membuat pecahan itu adalah 3/4, berapa yang harus diarsir? Berapa yang harus diarsir? Kalau Pak Wan mau membuat pecahan ini menjadi 3/4, berapa bagian yang diarsir? Tunjukkan dengan jari kalian kalau kalian tahu. Oke, Meli sudah menunjukkan jarinya. Betul? Kenat juga, Sharon sudah juga. Nadia tahu berapa yang harus diarsir? Alina juga udah. Ellery, berapa bagian harus diarsir?
Kalau kita akan membuat 3/4, berapa bagian yang diarsir? Oke, 3. Oke, Pak Wan akan arsir ya. Gambar ini 3 bagian. Ya, menjadi seperti ini. Ya, ini adalah 3/4. Lalu kalian tulis bagian yang diarsir adalah 3 atau ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, maka itu adalah 3/4. Ada 1, 2, 3. Ya, bisa ditempel di buku matematika kalian. Ya, misalnya Pak Wan tempel, gunakan lem. Nanti kalian buat di rumah ya, boleh pecahannya terserah. Ya, nah, udah jadi nih 3/4. Atau kalau kalian mau berbentuk lingkaran, bisa menggunakan jangka, Puan punya kertas nih, ya, bisa juga menggunakan tutup gelas, ya, atau barang-barang apa saja yang berbentuk lingkaran. Karena Puan punya jangka, Puan akan buat dengan jangka. Ya, bisa kalian lihat, dibuat lingkaran. Nah, ya seperti ini. Buat lingkaran menggunakan jangka. Bisa juga kalian menggunakan tadi tutup toples mungkin, tapi kecil aja, jangan besar-besar. Ya. Nah, lalu kalian potong nih, dipotong. Nah, kalau dipotong menjadi seperti ini. Ya. Udah lihat? Lihat enggak? Ya. Nah, sekarang dari lingkaran ini kita akan membuat pecahan yang bisa dilipat ya, dilipat juga bisa. Jadi 4. Kemudian kalau dilipat lagi menjadi 8. Nah, seperti ini. Ya, kalian tinggal garis lagi menurut lipatan tadi. Puan akan gariskan menggunakan penggaris ya, kalau menggaris. Satu. Ayo bisa diperhatikan juga kalian. 2. Nah, menjadi seperti ini. Sekarang kalian mau membuat pecahan berapa? Ya, kalau pecahan itu, ini ada berapa ini berarti ya? Ada berapa? Coba dihitung. Yang bisa? Pak Wan buka aja ya ininya. Ayo, ada yang coba silahkan ya. Ya, menjadi berapa? Hah? 8, Mister. 8, ya bagus. Ada. Hans jawab ya, 8. Sudah, Mister. Hah? Mister. 8, Mister. Saya kayak Nat, Mister. 8. 6 juta, Mister. Guru garis 8 ya? 8. Oke.
Mau jadi pecahan berapa nih kalian mau buat? Mau 6? Ya, ini mau buka nih. Kalau saya 2/8 deh. Mau 2/8. 2/8. Berarti yang diarsir ada 2 ya. Menjadi 2/8. Ini 1/8. Ini 1/8. Diarsir juga. Ya. Oke. Bisa ditempel. Akan tempel dulu. Malah temen Nah, berisik ya, dibuka ya. Oke. Jam berapa ya sekarang? Jadi ini adalah pecahan 2/8. Kalian bisa tulis di bawahnya pecahan 2/8 ya. Ya. Contohnya seperti ini atau yang tadi yang pertama pecahan 3/4. Nah, kalau kalian sudah atau memiliki kertas origami, bisa kalian kerjakan juga. Nah, kalau yang enggak punya kertas origami, sebenarnya bisa kertas apa aja yang beda warna ya. Kalian bisa langsung gambar di buku kalian. Misalnya nih ya, Pawan gambar. Sebuah bangun persegi panjang. Ya. Nah. Sebuah bangun persegi panjang. Pawan mau bagi ini menjadi dua ya. Nah, misalnya menjadi 2. Lalu yang satu diarsir. Atau diwarnain, maka ini menjadi 1/2. Ya, bisa langsung digambar. Maka ini adalah pecahan 1/2. Bisa dilihat ya. Oke, atau mungkin kalian mau buat pecahan yang lebih kecil. Oke, menggunakan persegi panjang. Gambarnya pas garisnya. Ya, misalnya seperti ini. Lalu kalian warnai diarsir satu bagian. Berapa ini? Berapa? Pecahan berapa? 1/3. Nah, itu tugas yang
harus kalian kerjakan, boleh menggunakan kertas, ditempel, atau boleh digambar langsung, boleh diwarnain atau diarsir. Ya, jadi belajar kita hari ini adalah kita belajar mengenal pecahan atau mengetahui dari pengertian dari pecahan. Iya, mengajar Pak Wan hari ini udah selesai. Pak Wan akan buka mic-nya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, sebentar. Kita akan berdoa dulu. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan enggak sih? Ada pertanyaan enggak? Sudah Mister, sudah. Sudah. Oke. Mau nanya. Iya, silakan. Diam semuanya. Udah kok baru datang. Mister. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Michelle, silakan. Ya. Udah Mister. Tunggu ya. Oke, coba Michelle dinyalakan mic-nya. Michelle? Halo Michelle. Meli, coba Meli, silakan. Buka mic-nya Meli, ya. Mister, gambarnya berapa Mister? Satu aja ya, satu aja. Boleh tuh kalau kalian mau buat 2 atau 3 untuk kalian belajar, tapi minimal satu aja, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih Mister. Ya, Nadia mau tanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, pohon pesan buat kalian adalah kalian tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah kalian harus menggunakan masker, ya, tidak usah bersalaman, berpelukan dengan teman kalau ketemu dengan teman, dengan saudara, ya, dan kalian harus banyak makan makanan yang sehat. Jangan lupa kalian berolahraga, ya, karena virus corona itu sangat berbahaya untuk semua orang, terutama anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia. Oke, tetap jaga kesehatan selalu, dan sebelum akhiri hari ini belajar kita akan berdoa. Semuanya tutup mata. Semuanya tutup mata. Kita akan berdoa. Oke ya. Siap? 1, 2, 3. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk belajar kami sepanjang hari ini. Biarlah dengan keterbatasan ini Tuhan, kami tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh, kami tetap bisa mengerti apa yang kami pelajari, bahkan kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, keluarga mereka, keluarga guru-guru semua dilindungi dari berbagai penyakit yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman, anak-anak yang sudah belajar hari ini.